Nama saya Juang. Wartawan magang sebulan lalu. Kakak saya, Juang Chenguang. Meninggal di sini. Barang sudah diperiksa. Kamu juga harus bersiap pergi. Adik kecil, ini bukan tempat yang tepat untukmu melihat-lihat. Tak sengaja datang ke sini. Bang, lepaskan aku. Gak akan bilang apa-apa. Kelihatannya masih baru, ya? Bawa pergi. Berhenti. Masuk ke dalam. Kin Wang Zibayingan itu. Turun. Biar aku yang nyetir. Yun A 88 88 88. Ayah, Ini pertanda baik. Jangan sentuh aku, jangan sentuh. Siapa yang jadi juara hari ini? Aku akan beri. Kepada siapa? Lihat orang-orang ini tidak ada harapan. ayah. Cepat mulai saja. Baik, saya mungkin. Pertandingan sekarang dimulai. Wanita ini, Aku mau dia. orang ini. Aku mau dia. Ayah, Ini tidak tahu aturan lagi. Aju, tolong bantu ayah. Ajarin baik-baik anak buah ini. Kalian semua maju. Aku sedang buru-buru. Hijing Show. Cari perhatian. Tapi ada harganya. Hehe. Orang ini siapa? Untuk masuk grup Taikun sebagai petarung, bukan hal mudah loh. Kamu baru datang, belum tahu. Dia adalah orang kedua Taikun, He Jingzhou, di Pulau Heisha ini. Jika Yo tidak menginginkannya, Tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Adzho, ternyata ayah tidak salah lihat kamu. Orang, Bisakah saya membawanya pergi? tentu bisa. Hijingzhou. gadis ini, aku yang membawanya kembali. Sekarang. Dia milikku. kakak. Jika kamu bisa mendengar, bisakah kamu memberitahu apa yang harus aku lakukan? Ayah. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu biarkan He Jingzhou semau. Kalau saja kamu bisa lebih berusaha. Aku tidak perlu membina orang lain. Naaman. Biasanya kasih dia banyak wanita. Dia tidak tergoda, hari ini dia berubah. Kenapa bengong, cari orang awasi. Lepaskan aku, dasar bajingan. Jangan. Jangan, aku akan setuju. Jangan. Kalau aku bilang. Aku hanya menginginkanmu. Kalau tidak mau mati, diamlah. Dia ini sedang menyelamatkanku.
Tuan He. Tidak disangka anak ini. Benar-benar serius ya. Aku sudah bilang padamu, dia He Jingzhou itu cuma pura-pura, semua laki-laki sama saja. Ajo. Pelen-pelen. Jangan sampai ada yang celaka ya. Ayo pergi, jangan lihat lagi, biasanya kamu lebih nakal dari dia. Pinjam 1. Kemejamu. Siapa namamu? Zhuang Mingyue. Dia juga bermarga Zhuang. Jangan bergerak. Ayah. Ajo. Kemarin istirahatnya menyenangkan kan? Lumayan baik. Itu bagus. Terima kasih, Ayah. Oh ya. Orang yang kusuruh kamu urus. Gimana hasilnya? Aku yang urus. Jangan khawatir, bos. Kalau kamu yang urus, bos pasti tenang. Hanya sayang sekali untuk barang itu. Tidak menyangka Zhuang Chengguang ternyata polisi. Kakak, Mereka yang bikin kakak mati. Kakak. Mereka adalah orang-orang yang membunuh kakak. Camus a dit Xuang Shangang, Xuang Minju, Ya, benar. Kakak Mudia, Saat bertugas di Pulau Heisha. Mangorbankan Nyawanya. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mohon tabah. Di mana kakakku? Aku mau bertemu. Mayat Captain Zhuang. Belum ditemukan. Ini adalah nomor polisi Zhuang Chengguang. Juga nomor polisi ayahmu, Martir Zhuang Hengyang. Nomor pol. Kami sudah menyegelnya sesuai hukum. Ini ditinggalkan oleh Kapten Zhuang sebelum pergi. Kamu. Bua Kenan Kenangan Saja. Ayah. Kakak. Kamu ngapain? Kan sudah bilang malam ini temanin kamu. Azo. Nanti ya jalur yang di timur, aku serahkan semua ke kamu. Kamu jangan kecewakan ayah ya. Terima kasih Ayah sudah membimbing. Oh iya, kalau wanita tidak patuh, singkirkan saja. Ayah. Akan kucari yang lebih baik untukmu. Tidak perlu. Wanita ini tidak patuh. Selesaikan saja di ranjang. Kalau kau tidak tahu ada di mana, segera sadarkan diri. Kalian ini pembunuh iblis. Tapi hanya dengan mengikuti iblis bisa bertahan hidup. Manusia demi bertahan hidup, harus dengan segala cara, kamu paham? Ya. Aku tidak bisa mati. Semua orang ini masih bebas berkeliaran. Bagaimana aku bisa mati? Jika maksudmu segala cara. Baiklah. Aku rela. Malam ini aku tidak tertarik padamu. Ayah. Kakak. Tunggu aku. Akan gunakan darah mereka. Untuk menghibur arwah kalian di surga.
Kamu. Menghukum orang jahat dengan cara jahat adalah tindakan paling bodoh. Yue, semuanya sudah siap. Kakak, kamu ajukan pergi ke Pulau He membalas dendam ayah? Yu. Di Akademi Polisi, kalimat pertama diajarkan ayah adalah menghukum orang jahat secara jahat. Adalah tindakan paling bodoh. Jika begitu, apa bedanya kamu dengan mereka? Tapi jika bukan mereka, kenapa ayah bisa? Mereka yang mencelakai kita. Tapi itu tidak berarti kita berhak menghukum mereka. Negara dan hukum menghukum mereka. Bukan tangan korban. Bagaimana bisa tahu kalimat ini? Kamu. Malam ini aku sangat lelah. Turuti ya. He Jingzhou. Benarkah kamu yang membunuh kakakku? Di tubuhmu. Sebenarnya ada rahasia apa? Ini peluit yang kamu mau, ada pemancar sinyal di dalamnya. Oke, terima kasih. Bro, bukan gua bilang ya, cuma kasih peluit buat barang kenangan. Kalau kamu cari masalah, keluar aja lari 10 putaran. Di mana dia? Hari ini kau tenang banget. Maksudmu kakak ipar? Hei, kakak ipar, kamu sudah pulang. Kemana pergi? Nggak bisa tidur. Keluar sebentar. Saya lihat kamu bosan hidup. Orang nomor 2 di Tycoon Group. Perempuan Yoge. Siapa berani ganggu? Hari ini sangat tenang. Bukankah kamu suruh saya patuh? Hadiah untuk patuh padamu. He Jinzhou. Kalau aku meniup ini, apa kamu akan muncul? Kamu bisa coba. Zhuang Mingyue. Bulan seharusnya tidak ada di lumpur. Jadi, aku akan mengembalikanmu ke tempat seharusnya. Saat lewat, jelas ada bagian jalan yang rendah. Seharusnya masuk dari pintu barat. Ayo minum. Ai Greco. Bicara. Orang kami lihat Zhuang Mingyu pergi ke barat dengan mencurigakan. Kirim orang untuk mengawasinya. Jika Zhuang Mingyu berani keluar dari Tycoon, langsung bunuh. Zhuang Mingyu. Jangan mendekat. Ke sini aku panggil orang, wanita kakak kalian. Lihat baik-baik siapa aku. Zhuang Mingyu, kamu tahu tidak? Kalau saya telat datang sedikit, kamu. Mau kabur ya? Baiklah. Ayo kita bertaruh. Kalau kamu menang aku akan lepaskan kamu. Kalau kamu kalah, ikut aku. Taruhan apa? Taruhan nyawa. Lima peluru. 1 peluru. Siapa yang selamat? Dia yang menang. Peluru terakhir. Giliranmu.
Bukankah bilang Zhuang Mingyue akan kabur? Kok ada He Jingzhou di sini? Lihat enggak? Ikutin aku. Baru bisa selamat. He Jingzhou. Berani-beraninya kamu tembak aku. Kamu udah gila. Lepaskan aku, kamu lepasin aku. He Jingzhou. Ajo. Cepat datang. Duduk. Ayah. Datang. Ayo, minum dengan ayah. Buka mulut. Selama seseorang menginginkan uang dan nafsu, mudah dikendalikan. He Jingzhou. Ayahku memberimu makan, jangan merasa terlalu penting. Berani nembak aku. Cuma bercanda kok, bos. Jangan diambil hati ya. Ayah. Perempuannya di gerbang barat, mencurigakan. Ini tentang rahasia, Taikun. Lebih baik salah tangkap. Daripada biarkan lolos. Perempuanku akan aku urus sendiri, tidak perlu orang lain khawatir. Ahyo, perempuan itu. Ayah carikan 10-8 orang untukmu. Kamu serahkan wanita ini. Masalah ini dianggap selesai. Ayah. Wanita lain tidak secantik ini. Wah, Ahyo, akhirnya kamu paham juga. Kalau wanita ini yang kamu pilih, maka kamu, salah satu dari kita, orang Taikun. Aku ini anak kandungmu. Kenapa kamu selalu memihak orang luar? Dia dan wanita ini. Berskangkel. Ingin mencelakai Taikun kita. Diamlah. Kalau memang orang kita sendiri, mana mungkin bisa tanpa ini? Barang putih di sini adalah yang paling murni. Orang biasa, ayah juga masih sayang buat kasih ini. Ini bisa bikin ketagihan. Qin Wang mengincar Zhuang Mingyue. Harus segera kirim dia pergi. Jangan. He Jingzhou, aku tidak mau. Tapi ayah ingin kamu mau. Tahan, jangan bergerak. Dia menelannya sendiri. Ayah. Malam musim semi berharga, aku tidak bisa menemanimu. Baiklah, semoga bersenang-senang. He Jingzhou, kamu bukan orang dari grup Taikun, kan? Siapa sebenarnya kamu? He Jingzhou, kamu baik-baik saja? Ding Xiaohuan. Semua kamera pengawas di sini sudah dirusak, dia akan segera datang menjemputmu. Sebelum meninggalkan Pulau Sable. Jangan nyalakan perangkat. Juga jangan hubungi siapapun. Tak akan pergi kecuali kau beritahu. Tahu terlalu banyak bisa berbahaya. Orang seperti itu bisa mati. He Jingzhou, dengan pengkhianat yang dibicarakan terakhir kali, Zhu adalah kakakku. Aku datang kali ini, tidak pernah berpikir kembali hidup. Adik perempuan tim Zhuang. Pantas saja. Aku selalu merasa wajahnya begitu familiar. Monitoring hanya bisa lumpuh selama 15 menit. Ayo ikut aku. Kalau ada kejadian di masa depan, tiup peluit ini. Aku pasti akan muncul. Kecuali aku sudah mati. Zhuang Mingyue. Kalau kabur, jangan balik lagi. He Jingzhou, he. Ayah. Kalau wanita bawa sesuatu keluar, kita semua habis. Kamu lepaskan dia. Barang yang datang dari timur. Kualitas tertinggi. Sekali kena sedikit saja, langsung ketagihan. Khawatirnya sekarang. Kamu uzir dia. Dia tidak akan pergi. Kamu punya cara, ayah. Cewek secantik ini. Sayang kalau mati. Bagaimana bisa aku punya anak sebodoh ini? Ayah, ada masalah. Zhuang Chenglian tidak masuk. Apa? Zhuang Chengwang. He Jingzhou menenggani langsung? Bawa dia ke markas. Suruh He Jingzhou menemui saya. Umumkan ke semua. Semua orang kumpul di markas. Saya. Xiao Huan, bisakah kau beri siapa He Jingzhou itu? Kakak Ipa, Yoge tidak akan menyakitimu. Berbeda dengan Qin Wang yang pernah membunuh di Taikun.
belum pernah membunuh siapapun. Kakakku tidak mati. Semua orang Segera berkumpul. Gewat. Zhuang Shengwang mungkin telah ditemukan oleh orang-orang Laudi. Laudi memanggil semua orang dalam satu situasi. Mengeksekusi pengkhianat. Aduh. Yo dan yang lain dalam masalah. Kakak, jangan khawatir. Aku janji pada Yo, aku akan mengantarmu keluar Pulau Heisha dengan selamat. Xiao Huan, saya tidak bisa meninggalkan dia dan aku harus kembali. Ayah. Banyak sekali orang menginterogasi saya. He Jingzhou. Berhentilah berpura-pura, kau tahu apa yang telah kau lakukan, bawa dia kemari. Apa kau kenal dia? Jelaskan. Bukankah Chong Chen Kuang seorang polisi? Saya melihat Chow merawatnya. Bagaimana dia bisa hidup? Benar. He Jingzhou terkenal dari grup Taikun, tak terkalahkan dalam pertempuran. Dia tidak bisa menangani polisi yang menyamar, kecuali Ja. Dan dia, si kelempak. Jangan samakan aku. Dengan kalian, aku polisi. Azou, seluruh Taikun, paling mirip denganku. Tidak capai tujuan. Tidak berhenti, jadi saat kamu datang. Aku menjadikanmu anak angkatku. Ayah sayang padaku. Azou tahu dalam hatinya. Sayang sekali. Aku membesarkan anak durhaka. Ayah. Hidupku, Azou. Anda yang menyelamatkannya. Kalau ayah mau menembak. Azou tidak ada keluhan. Katakan padaku. Kamu polisi, bukan? Bukan aku. Oak. Buktikan padaku. Di depan semua orang. Tembak mati dia. Kamu tetap menjadi anak angkatku. Meski kejam. Tapi sebagai mata-mata, saat diperlukan, Anda harus melepaskan saudara Anda. Dalam hal ini, jika salah satu terkena, kami akan membuat gerakan ini. He Jingzhou. Aku menang terakhir kali. Kali ini, tembak aku jika kau bisa. He Jingzhou. He Jingzhou. Kakak. He Jingzhou. Apa yang kamu lakukan? He Jingzhou. Apa yang kamu lakukan? Pak Tua. Gadis kecil ini belum pengalaman. Cepat terkejut, membuat semua tertawa. Karena masalahnya sudah selesai. Aku beri kamu libur 2 hari. Beristirahatlah dan Terima kasih atas pengertianmu, Pak. Xiao Huan. Pergi urus jenazahnya. Jangan kotori mata, Pak. Baik. Tunggu sebentar. Bapak sudah bilang, berikan liburan beberapa hari. Perlu repotkan orang Yoge untuk bertindak? Xiaowu, lempar mereka ke atas bukit. Anjing-anjing liar di belakang bukit. Sudah waktunya bagi mereka untuk Huan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalian semua, lihatlah aku dengan mata lebar. Siapapun yang mengkhianati Taigon, hanya ada satu cara untuk pergi. Bro, kita sekarang. Punya alat penyadap. Santai.
Bro, luka di tanganmu, ingat minta istri bantu obati ya. Maaf. Yue. Aku nggak bisa lindungi tim Zhuang dengan baik. Kamu sudah bangun. He Jinzhou, kamu bajingan. Tapi sekarang kamu tetap tidur di ranjang bajingan. Aku ingin membunuhmu, orang yang kau bunuh itu. Aku tidak mau mendengar nama pria lain dari mulutmu, perjelas itu. Aku memang brengsek. Kalau kamu tidak patuh, tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Kalau begitu bunuh saja aku. Zhuang Mingyue, aku kasih tahu kamu. Mati lebih mudah daripada hidup. Kalau ingin mati, aku tidak akan menghentikan. Tapi jika kamu ingin hidup, kamu harus ikut denganku. Ikut denganmu. Memang lebih baik mati daripada hidup. Gadis kecil yang keras kepala. Benar-benar mirip dengan Kapten Zhuang. Kapan He Jingzhou jadi sangat sabar seperti ini? Hanya wanita pembangkang, langsung rayu. Jangan banyak bicara. Ayah. Anak ini. Apa dia akan serius ya? Semoga iya. Orang punya kelemahan. Baru jadi. Pisau yang bagus. Ya ampun. Aku lihat kamu suka He Jingzhou. Sudah seperti itu, kamu berharap dia adalah anak kandungmu. Ingin rasanya aku tampar kamu sampai mati. Lepaskan. Kamu mending bunuh aku. Kamu tahu. Suka sama kamu, bisa jadi alasan gak? Lupakan keinginan itu. Zhuang Mingyue takkan menunduk pada bajingan sepertimu. He Jingzhou, Lepaskan aku atau bunuh aku. bunuh kamu. Saya tidak rela. Tapi membebaskanmu akan membuat saya terluka. Jadi, nasib buruk untukmu, Nona Zhuang. Lepaskan saya. Tidur. Mingyu. Kamu mau marah padaku juga tidak apa-apa, bencilah aku. Selama aku bisa melindungimu. Tidak masalah bagaimanapun. Lepaskan aku. Kalau peliharaan tidak patuh dan tidak diikat, bagaimana kalau kabur? Aku mau ke toilet. Kalau tidak dilepas, gimana caranya? Bangun, aku tidak membencimu. Ayo, Aku tidak mau pergi. kamu yakin? Ada hal yang jika ditahan, tidak baik untuk kesehatan. Aku yakin. Aku ingin pergi. Temani aku pergi. Jangan pergi. Kalau kamu tidak lepaskan aku, kamu juga tidak bisa pergi. Aku tidak bisa. Baik, Kamu juga. kita terus begini saja. Biar aku gosok gigi dulu, boleh kan? Silakan gosok gigi. Bantu aku keluarkan pasta gigi juga. Maaf, kamu terlalu dekat denganku. Tidak. Bisa. Tahan. Tidak apa-apa. Aku anggap ini caramu menunjukkan cinta. Makan. Satu tangan enggak bisa makan. Baik. Aku suapi kamu.
Hati-hati panas. Tidak. Aku tidak bisa diam. Aku harus cari cara keluar. Aku harus lapor polisi. Cepat-cepat ke rumah sakit. Ada apa? Kamu terluka, harus segera ditangani. Tidak sesulit itu. Ada obat di dalam kamar. Hanya membantu saya dengan itu. Dasar cabul. Aku tidak akan menyakiti. Jangan lupa siapa bosmu. Jika tidak suka, tendang keluar. Begitulah aku akan menjadi seperti ini selama sisa hidupku. Aku sudah terbiasa. Semakin sering kau melakukannya, semakin aku menyukainya. Aku. Boleh masuk enggak? Numpang sarapan enggak? Aku bukan kakak ipar. Nggak perlu bilang sama dia. Kakak Ipa. Kalau ada yang kau butuhkan, bilang aja sama aku. Takut kau bosan di sini. Lagi ngapain kalian? Lagi ngapain kalian? Susu tumpah. Makan. Ayo. Bagus sekali. Suruh orang menjaga di sini, tanpa izin. Jangan biarkan dia pergi sedikit pun. He Jingzhou, maksudmu apa? Pergi urusan sebentar. Tunggu aku kembali dengan tenang di sini. Kamu ini penahanan ilegal. He Jingzhou, keluarkan aku. Yoge, bagaimana jika suster putus asa? Enggak. Dia lebih ngerti. Arti hidup itu apa? Biarin dia salah paham tentang kamu. Xiao Huan. Mau nipu orang lain? Pertama-tama harus nipu diri sendiri. Kak, tenang saja. Apapun harganya. Aku pasti akan keluar hidup-hidup. Tugas belum diselesaikan kamu dan ayah. Akan aku selesaikan untuk kalian. Bagus sekali, ada mintnya. Ayo cepat demam. Nona Zhuang, ini makan siang Anda. Sangat ringannya, memberi makan kucing. Nona Zhuang, ini semua perintah dari Yoge. He Jingzhou menyuruh bawa makanan untukku. Kalau ku bilang aku tidak mau makan. Siapa yang akan disalah? Siapa ya? Nona Zhuang, apa yang ingin Anda makan? Aku mau pedas. Semakin pedas semakin baik. Panggil He Jingzhou. Aku. Gadis cantik. Karye Hing Souja. Tuan Muda Qin, hari ini kok ada waktu senggang? Demamja. Kelihatannya sangat menawan. Kalau aku juga tak bisa menahan diri. Tuan Muda Qin, tolong jaga diri. Kamu yang aku bawa kembali. Kalau bukan karena He Jingzhou ikut campur. Kamu sudah menjadi milikku sejak lama. Begitukah cara menjamu tamu? Tidak tahu cara menuangkan air?
Sok bersikap polos ya. Kamu benar-benar Sebagai istri He Jingzhou, anak muda Master Tycoon, di pulau ingin wanita apapun ada, kenapa terpaku padaku? karena mereka. Bukan wanita He Jingzhou. Janji He Jingzhou padamu. Aku akan memberimu lebih. Qinggao Jia. Bagaimana kalau dengan aku? Benarkah? Tuan muda. Sekarang bawa aku pergi dari sini. Tentang He Jingzhou, aku tidak bisa tahan lagi. Baiklah. Ikut aku. Aku akan memperlakukanmu dengan apa yang bisa diberikan He Jingzhou. Aku juga bisa memberi apa yang tidak bisa diberikan He Jingzhou. Aku juga bisa memberikannya. Apa yang He Jingzhou tak bisa beri, aku juga bisa. Kalau begitu, bawa aku keluar, tidak mau. Keluar untuk apa? Semua ada di sini. Kita saja di kamar He Jingzhou. Lebih seru. Ini, betapa malunya. Guru. Setelah semua, aku juga seorang gadis. Berteriak keras di tempat tidur He Jingzhou. Sekarang buatkanku kuil kesucian, aku akan membunuhmu di kamar He Jingzhou. apa yang bisa kau lakukan? Anda pikir seseorang akan datang menyelamatkan He Jingzhou merampak barang-barangku. Aku akan merampoknya. He Jingzhou. Baroninnya kau memukulku. Apa kau tahu itu? He Jingzhou. Baroninnya kau. Jika melakukan sesuatu padaku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. He Jingzhou. Karena aku sangat suka melepas pakaian orang lain. Kau tidak perlu memakainya. Kamu. He Jingzhou. Tunggu saja. Kenapa panas sekali? Aku harus ke rumah sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Cari dokter ke sini. Yang terbaik. Demam karena kedinginan, cukup minum obat penurun panas. Hang. He Jingzhou. Aku mau minum obat, bisakah kamu ambilkan air? Oke. He Jingzhou. Minum obat dulu. Diminum 12 jam sekali. Malam ini demamnya pasti turun. Aku tidak akan lari, He Jingzhou. Bersedia bersamamu, ingin selalu menemanimu. Kalau kamu tidak patuh lagi, aku tidak janji bisa melakukan apapun. Ming Yu. Kadang aku berharap kamu tidak terlalu pintar. Aku khawatir kepintaranmu akan membahayakanmu. Kalau tidak bisa lari, maka aku akan tetap tinggal di sisi He Jingzhou. Aku mau melihat sendiri orang-orang ini dihukum sesuai hukum. Kak Jingzhou, aku pulang. Apa kamu merindukanku? Kalian sedang apa? Dia anak bungsu Kinmo. Putri besar dari grup Tycoon. Aziu. Aku mengantuk. Kak Jingzhou, siapa dia? Lepaskan Kak Jingzhou. Dia adalah milikku. Kalian. Kamu yakin ingin melihat kita terus di sini? Mau pulang beritahu ayahku. Kamu adalah pria milikku.
Puas sekarang. Aku tidak tertarik berbagi pria yang sama. Aku tak punya energi untuk dua wanita sekaligus. Kalau kamu tidak tidur, aku punya cara membuatmu tidur. Tidak perlu. Aku ngantuk. Aku sendirian di kamar, bosan. Kamu bisa nggak kasih aku ponselnya dulu? Kita lihat nanti. Kenapa ada wanita di sebelah kakak Jingzhou? Aku ini anak kandungmu. Dia cuma anak angkat. Aku mau dia, perempuan. Lihat dia. Kalau kamu bukan anak kandungku, sudah lama aku potong-potong kamu kasih makan anjing. Aku tidak peduli. Ayah kakak Jingzhou meleku. Kamu harus singkirkan wanita itu. Hansen, Jingzhou tidak suka padamu. Kenapa harus menderita cinta ini? Dengar kata ayah. Carilah orang yang suka pada. Begitu, ayah baru bisa tenang. Aku tidak mau. Bukankah juga suka dia? Kalau dia jadi menantumu, apakah masih khawatir dia tidak setia dengan Taikun kita di masa depan? Tidak bisa. Apa begasnya He Jingzhou? Kalau dia jadi adik, minta dia pijat setiap hari. Kalau dia jadi adik iparmu, sekuat apapun, harus panggil kamu kakak. He Jingzhou memanggil saya saudara. Sepertinya cukup keren. Xing. Aku mendukungmu. Pria yang disukai kakakku harus memberikannya padaku jika tidak menginginkan. Benarkan, ayah? Kau sudah mengatakan semua yang perlu, jadi aku tidak perlu. Pulanglah dan tinggallah di sana. Chairman He Jingzhou. Sampai keluar dari sini. Urus saja dirimu sendiri. Dan kamu juga. Cari pria lain boleh enggak? Halo, cari tahu wanita di sebelah He Jingzhou. Cari tahu buat aku. Semakin jelas semakin bagus. Nggak ada sinyal. Hah, pantesan telepon dikembalikan, ada alat penghambat sinyal di ruangan ini. Sudahlah, bisa ambil foto sebagai bukti dulu. Aku nggak percaya kalau di ruangan ini nggak ada bukti kejahatan sama sekali. Kenapa tidak ada apa-apa? Ini. Alat penyadap. Aku tidak ingin mendengar nama pria lain dari mulutmu. He Jingzhou, jika hanya ingin memiliki aku bisa memaksaku. Tapi dia tidak pernah melukaiku. Dia tahu dinding punya telinga. Dia sedang akting. Jika semua ini hanyalah akting, apakah kematian kakak juga? Hello, Bibi Ju. Mau menemui He Jingzhou? Yo bekerja, tidak boleh diganggu. Bagaimana kalau Anda salam dulu? Lihat siapa saya. Saya bukan orang lain. Minggir. Keluar. Kok kaki pa. Kamu kok datang? Keluar. Kemana He Jingzhou? Nggak tahu, kakak ipar, benar-benar nggak. Saya akan pergi dan memberitahu yang lain. Sebagai orang nomor 2 di Taikun Group, saudara Yo sebenarnya tidak ada. Saya bicara. Kamu duduk dulu. Saudara Yo keluar, tapi saya tidak tahu kemana. Kamar mandi kantornya diubah agar bisa langsung keluar Taikun Group. Apa yang saya bilang benar, kamu? Kamu sebenarnya tahu nggak siapa He Jingzhou? Yo tidak mengizinkan bicara, pernah menyelamatkan saya. Jadi, apapun yang dia suruh, saya lakukan. Beberapa hal, lebih baik menunggu dia yang memberitahu kamu. Sebagai jurnalis, kita harus melihat inti dari fenomena. Tidak melewatkan orang baik, juga tidak membiarkan orang jahat lari. Kakak ipar. Masih hidup? Apa Kyungju di dalam? Aku masuk. Apa Kyungju ada di dalam? Aku masuk. Aku khawatir kalian berdua datang ke sini tanpa diundang di tengah malam. Kenapa kau di sini?
Aku di sini karena keluargaku, Azhou, membutuhkanku. Dasar jalang tak tahu malu. Nona Qin, kau telah memukuliku, dan kau menyakitiku. Tetap saja As. Bro. Jangan lupa, sekarang di wilayah siapa? Di Pulau Black Sand, tempat yang adikku mau pergi. Barang yang dia mau harus jadi miliknya. Aku ingat He Jingzhou. Tidak suka orang menyentuh barang. Bukannya kamu cuma berpenampilan menarik, tubuh bagus sedikit? Aku kasih tahu, pria seperti Jingzhou bro, kamu di matanya cuma vas bunga. Akulah yang pantas bersamanya. Terima kasih pujiannya. Aku juga merasa diriku cukup cantik. Aku malas bicara, mana Kak Jingzhou? Aku mau bicara dengannya. Ahyo mandi, Nona Qin masuk. Sepertinya kurang pantas. Hanya ketemu seseorang saja, kan? Kamu ini berusaha menghalangi. Apa mungkin He Jingzhou sebenarnya tidak ada di dalam? Kamu ini berusaha menghalangi. Mungkin He Kongzhou memang tidak ada di dalam, ya? Kamu bercanda, di mana lagi Azhou? Biarkan kami masuk. Maafkan aku, Nona Qin. Ini keinginan Azhou, karakternya. Kamu tahu itu, kan? Ani Shinshin. Atau, aku tidak peduli. Hari ini aku harus bertemu kakak Jingzhou, minggir. Kakak Jingzhou, sudah lihat cukup belum? Gadis Qin sendiri yang menerobos, jadi bukan salahku. Nona muda, tuan muda, datang larut malam, ada urusan? Kakak Jingzhou, di mana aku kalah dari wanita ini? Ayahku sangat baik padamu, kita berdua pasangan yang serasi. Mungkin. Tidak bisa bermain sepertinya dia. Menyebalkan. Onzen. He Jingzhou, adikku menyukaimu, keberan tanganmu. Kenapa ribut-ribut tengah malam? Ayah, adik perempuan. Pak, Azhou, jangan marah ya, aku telah memanjakan Zen. saya ini anakmu. Zen itu adikku, tenang. Kamu memang lebih bijak. Pak, orang dan barang kena razia lagi. Apa? Kena razia lagi. Belakangan polisi ini. Kenapa cacing dalam perutku, Pak? Polisi tidak mungkin tahu detail waktu dan tempat transaksi kita. Informasi ini beberapa orang di grup yang tahu. Di antara kita ini, pasti ada yang jadi pengkhianat. Ayah. Dalam bisnis ini, kepercayaan paling penting. Jika Anda terus-menerus meragukan saya sekarang minta izin, mundur dari grup Tycoon, dan berhenti dari dunia ini. Hei, Delor, apa yang aku ajarkan padamu? Gunakan orang yang tepat, jangan meragukan, gunakan. Itu aturan dari masa lalu. Ayah, Ada masalah dengan He Jingzhou, atau garis sisi timur dalam masalah setelah dia mengambil alih. Kau khawatir. Chow bersamaku semalaman, jadi dia tidak sempat mengkhawatirkan polisi. Qin Huo. Siapa yang bertanggung jawab atas pos-pos yang dihentikan? Anda tahu lebih baik. Tidak, aku He Jingzhou. Kamu ada masalah otak, ya? Mana mungkin aku khianati ayahku? Hanya kita bertiga yang tahu berita ini. Kamu masih bilang bukan pengkhianat? Hanya kita bertiga yang tahu berita ini. Kamu masih bilang bukan pengkhianat? Baiklah. Kalau bukan masalah di sini, maka hanya bisa jadi ada masalah di sini. Siapa yang kau bilang gila? Wang. Azhou, aku pasti percaya padamu. Kau pernah tembak polisi di depan mataku. Kita berada dalam satu kapal. Oh ya, beberapa hari lagi, kau tetap yang urus barang itu. Tapi orang-orang di sekitarmu harus kau lihat dengan jelas. Pak, tenang saja. Wanita ini meskipun pintar bermain, tidak bisa berbuat banyak. Pak juga tahu, orang yang mengonsumsi barang itu tidak bisa keluar dari Pulau Heisha. Lebih baik berhati-hati, biar saya bantu cek juga. Hanya kalau sekitarmu bersih, saya akan tenang menyerahkan barang padamu. Zhuang Mingyue. Zhuang Mingyue. Kamu juga bermarga Zhuang. Iya. Di tempat asal saya, banyak orang memiliki nama keluarga tersebut. Kau yatim piatu. Ya, aku yatim piatu, akan memperlakukan Taekun sebagai rumahku.
Kuharap kau tidak keberatan. Rekening ayah dan kakakku dipindahkan karena pekerjaan rahasia. Tidak peduli panjang tangan Kinmo, dia tidak bisa menemukan celah di dalamnya. Baiklah, selama kau baik. Tae-kun. Tai-kun akan memperlakukanmu dengan baik. Tak. Tanpa Acho, aku tak akan selamat sampai sekarang. Cari adikmu. Hihi. Pak, hati-hati. Tak. Kamu begitu Tentang He Jingzhou itu, dan ada Zhuang Mingyue. Informasinya juga nggak mungkin bersih seperti yang ia tulis. He Jingzhou itu polisi. He Jingzhou itu polisi. Jadi kamu tak. Menangkap polisi buat apa? Mereka sudah menghancurkan tempatku. Aku harus menghancurkan tempat mereka. Begitu baru seimbang. Umpan terbesar sudah di depan mata. Aku nggak akan melepasnya. He Jingzhou. He Jingzhou, kamu kenapa? Kamu terluka. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jangan katakan apapun. Di mana lemari obatnya? Ada di dalam lemari. Mengambil pertolongan pertama di sekolah, ini pertama kali mengeluarkan peluru. Aku satu-satunya yang bisa mengurusnya sekarang. Jika terlalu sakit, gigit saja aku. Kenapa kau membantuku? He Kyung-chu, aku tahu segalanya. Mulai sekarang, kamu bukan sendiri lagi. Lepas bajumu. Maaf. He Jingzhou. Kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Kamu menggigitku. Kalau begitu, aku mulai ambil. Ham. Zhuang Mingyue. Hari akan segera terang. Hanya bisa begini dulu. Ini sudah yang terbaik yang bisa aku lakukan. He Jingzhou. Kamu harus hidup-hidup mengantarku pulang. Ham. Aku janji padamu. Mingyue, kamu keluar dulu. Aku di sini menunggu Xiao Huan. Malam ini tidak akan ada masalah lagi. Malam ini menemanimu. Baik-baik. Dengar kata. Bro Zhou. Antar dia pulang. Ayo pergi, kakak. Bro Yo tidak ingin kita melihat ini. Ayo. Guru Chenggu. Tinggal 3 hari lagi. Aku pasti akan membawa Mingyue kembali. Semua penghinaan yang kalian terima di sini akan saya balas.
Pelapor sudah pergi ke dapur. Apa? Taper. Dapur mungkin tempat mereka berhubungan. He Jingzhou benar-benar licik. Cari alasannya. Ganti orang dan makanan di dapur. Baik. 2 hari lagi, mereka akan tahu akibat menyinggung aku. Dan mengkhianati Tycoon. Apa jadinya? Hari itu, aku ada tugas untukmu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Wah, mie panjang umur. Kamu yang buat? Bukan. Bibi dapur yang buat, mana mungkin aku bisa buat ini. Aku pergi ucapkan terima kasih pada Tante. Saat ini, He Jingzhou sepertinya baru menjadi dirinya sendiri. Mana hadiahku? Mana hadiahku? Mendekat. Tidak, kamu sekarang. Lihat ke depan. Bidik titik tengah. 3.1 garis. Tatap terus targetmu. Tarik pelatuk. Yuyu. Perjalanan ini berisiko. Aku tak bisa berjanji apapun. Yang bisa kulakukan hanya memberimu kemampuan lebih untuk melindungi diri. Aku bisa sendiri. He Jingzhou, aku nggak akan jadi beban buat kamu. Ayah, saat ini suruh aku ke luar negeri. Aku masih mau kejar cintaku. Di sana juga bisa cari cowok baru. Aku nggak peduli. Semalaman pikir, He Jingzhou terbaik, harus dapat dia. Tinggal aja dong. Dipaksa nggak manis, waktu menyembuhkan semuanya. Nanti kalau kamu sudah di sana, main cinta beberapa hari. He Jingzhou. Semua akan terlupakan. Adikku. Dengarkan aku, ayah. Kamu pergi duluan. Aku dan ayah menyusul. Cepat, pesawat pribadi menunggu. Di sana kamu mau beli apa saja terserah. Sebagai putri Kinmo, kamu harus bahagia dan bebas. Wah, Pak, kenapa tiba-tiba jadi sentimental? Oke deh. Nanti waktu kalian datang, bisa nggak bawa He Jingzhou sekalian? Ayo. Dadah, Pak. Bukan cuma kamu yang punya kelemahan. Zen naik pesawat. Orang-orang besok sudah cek. Semuanya petarung hebat. Pastikan polisi itu datang tapi tidak bisa. Bukti yang merugikan Tycoon. Tidak boleh keluar dari Pulau Hesa. Tenang saja, ayah. Aku tak sabar melihat besok He Jingzhou mengantar rekannya sendiri ke tangan kita dengan ekspresinya. Besok, kamu harus berjaga di markas. Aku akan membawa orang sendiri ke sana. Minta izin kembali. Jangan khawatir, Bro Yo, pasti lindungi istrimu dengan... Xiao Huan, terima kasih ya. Hati-hati. Setelah keluar, jangan kembali lagi. Bro, aku besar berkat bantuan orang. Siapa memberiku makan, aku kerja. Aku nggak tahu mana benar atau salah, tapi kamu beda dari mereka, bro. Kalau nanti mungkin, aku ingin jadi orang seperti kamu. Kamu akan jadi orang yang lebih baik dari aku. He Jingzhou. Shuye, aku dikirim oleh ayah untuk mengantar kamu jemput orang. Biar aku antarkan kamu keluar. Baik.
Hati-hati kamera, bawah bantal, nomor plat 23.945. Pergi. Tunggu aku kembali. Jangan terlalu sedih, kakak ipar. Segera kembali. Ini. Pisau. Ahyo, sinyal lokasi terputus, tidak bisa menentukan posisi baru. Organisasi memerintahkan untuk mempersingkat waktu. Jangan bertindak gegabah, hati-hati. Ayah, Ahyo, hahaha, ini adalah... ini adalah Paman Ben. Dia ini Paman, pemasok barang terbesar di Kepulauan Sisha. Kali ini dia yang ingin barang kita. Selamat datang, selamat datang. Ayah. Sudah lama mendengar namamu. Selamat datang, duduklah. Akhir-akhir ini polisi lebih ketat, jadi harus pindah tempat. Semoga kamu mengerti. Tak ada masalah. Kami seperti menjilat darah di ujung pisau, lebih baik berhati-hati. Saya suka bekerja sama dengan orang cerdas seperti kamu. Saya tidak akan bertele-tele lagi. Begini, saya akan tawarkan harga ini. Kalian punya berapa barang? Saya mau berapapun. Cek dulu barangnya. Tentu saja. Ini adalah ketulusan yang saya bawa untuk bos hari ini. Asal barangnya oke, semua bisa dibicarakan. Cek barang, cek barang, cek barang. Jangan khawatir. Orang kita, masuk mobil, langsung jalan. Serahkan padaku. Hati-hati ya. Paman Ben. Kali ini, Bapak kita tulus bekerja sama. Barang ini, hanya Tycoon kita yang bisa berikan. Hahaha. Coba lihat. Barangnya bagus. Sekarang. Saya bawa barang ini pulang. Orang di sana sudah menunggu barang ini. Azu, on t'attend pas mon Ben. Iya, Kita ketahuan. Kamu memang mata-mata. ayah. Apa maksudmu? Aku hanya melindungi diriku sendiri. Berpura-pura untuk apa? Tambahkan tepung, sedikit garam. Kamu tidak akan bisa membedakannya. Kamu bawa apa? Berikan saya giliran berikutnya. Hihi. Kamu boleh menghitung saya, tapi saya tidak boleh menghitung kamu, kan Jinzhou? Dulu aku membesarkanmu. Sebagai orang kepercayaan. Ayah. Ini terakhir kali aku memanggilmu begitu. Salah tetap salah. Salah harus diakui. Humph. Jangan lupa. Kamu sudah pernah membunuh orang di depan saya. Tidak ada jalan kembali untuk Burger Bangla dan Gang ke Tycoon. Setengah kerajaan milikmu, bagaimana? Kamu meremehkan saya, dan juga meremehkan kami. Kin Montak. Meski hari ini kita jatuh di sini. Kedepannya akan ada ribuan dari kita kembali ke sini. Baiklah. Kalian. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Tangkap dia. Cepat pergi.
He Jingzhou. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa bertahan. Kau pikir kau masih bisa kabur? Ayah, Wang, percaya kalau aku duluan, Lepaskan dia, urusan cari aku. biarkan kami pergi, atau kita semua mati. Aku setuju denganmu. He Jingzhou, jangan dengar, kamu sudah dikepung. Qin Wang tidak bisa lari. Mati bersama. Aveng, biarkan dia. Kamu masih punya jalan untuk hidup. Ayah, kau bilang aku tidak sebaik He Jingzhou. Kali ini, Aku ingin jadi anak membuatmu bangga. aku tidak butuh kebanggaanmu, aku butuh kau hidup. Ayah, aku tidak seburuk itu. Entah kita berdua keluar dari sini bersama atau kita bersama di jalan akhirat. Cepat pergi. Jangan masuk. Lepaskan dia. Jika Anda membiarkan dia pergi, akan kubiarkan Anda pergi. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kami sudah menanam ranjau di sini. Ranjau-ranjau itu ada di bawah kakimu. Hari ini, Anda tidak bisa lari. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Menjauh dariku. Di bawah kakiku ada ranjau. Aku tidak kalah. Qin Wang. Kamu cari mati. He Jingzhou, jangan lupa kamu itu polisi. He Jingzhou, jangan pedulikan, cepat pergi dan orang di luar. Semua harus pergi dari sini. Setelah keluar, keluarga menunggu di luar. Kamu tidak bisa mati. Katakan pada kakakku. Seumur hidup adiknya dan anak ayah. Aku sangat bahagia. Apa yang kamu bicarakan? He Jingzhou tidak akan menyampaikan pesan. Kamu harus bilang, keluar dan katakan mereka. Aku juga senang bisa mengenalmu. Ming Yu. Kamu percaya padaku? Percaya. Baiklah. Kamu bisa pergi sekarang. Begitu sudah cukup? Kakakmu di rumah sakit Rensin. Meskipun sudah keluar dari bahaya, tapi dia koma berat setelah keluar. Kamu harus kuat. Yang penting tetap hidup. Setelah keluar kita beri dia kabar baik. Dia bisa sadar kalau mendengarnya setelah kita keluar. Akan ada orang. Membantu hilangkan ingatan tentang Pulau Hitam Pasir. Setelah pulang, baca buku baik. Kenapa kamu bilang ini ke aku? He Jingzhou, bangun dan keluar bersama aku. He Jingzhou, kamu mau apa? He Jingzhou, kamu ngapain? Kamu bohongin aku. Nyawaku itu nyawamu bukan? Nyawamu lebih penting. Kamu bodoh? Ming Yu, tenanglah. Setiap nyawa itu penting. Gak ada yang lebih penting, tapi melindungi nyawa orang lain. Itu tugasku. Lalu siapa yang melindungi nyawamu? Sejak jadi polisi. Kehidupan ini, Ini bukan milikku lagi. aku akan melindungi hidupmu. Ming Yue. Dengarkan aku. Aku tidak menghormati hidupku. Ini adalah sekering yang longgar. 60 detik dari aktivasi untuk meledak. Jika terserah padamu, kau tak akan punya waktu, tapi aku seorang profesional yang terlatih. Percayalah padaku. Benarkah? Iya. Bantu aku evakuasi semua orang di luar. Suruh mereka mundur setidaknya 10 meter. Tolong aku. Kalau kamu berani bohong, aku seumur hidup tidak akan memaafkanmu. Kalau kamu berani bohong, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau tidak menyelamatkanmu. Seumur hidup tidak akan memaafkan diriku sendiri. Oke. Aku tunggu di luar. Tunggu kamu keluar. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Baik, pergi saja.
Hari aku bertemu denganmu. Cahaya bulan memang menerpaku. Kakak ipar, kenapa kamu? Mau nak kue? Semua mundur setidaknya 10 meter, ada ranjau di dalam. Hi Jingzhou, Kak, bahaya jangan ke sana. lepaskan aku, pembohong. Kak Yo tidak ingin kamu ke sana. Aku tidak percaya. Hi Jingzhou mungkin tidak bisa keluar, tapi dia pasti bisa keluar. Dia pasti membohongiku, kan? Dia tidak mati. Kak, jangan seperti ini. Dia bilang, selama aku tiup ini, dia pasti muncul. Hi Jingzhou, sudah 3 tahun. Aku masih. Merindukanmu. Parampokan. Minger. Pangun. Minger. Ayo pergi. Silaka. Ada yang bisa. Cepat lapor polisi. Itu Minyue. Dokter, ini polisi. Di mana mereka? Di dalam. Aku belum menelepon polisi. Mengapa mereka di sini? Apa yang kau inginkan? Maafkan aku hanya ingin anakku tetap di bangsal. Bisa bicarakan ini. Aku wartawan. Bisa membantumu. Benarkah? Benarkah? Letakkan pisaunya dulu. Ada hal yang bisa diatasi. Ada hal yang tidak bisa diperbaiki. Tidak. Anakku sudah tidak bisa menunggu. Hanya dengan cara ini masalahku bisa cepat selesai. Mana orangnya? Panggil direktur rumah sakit kalian. Berhenti. Kamu polisi, saya juga polisi. Letakkan pisaunya. Ruang perawatan untuk anak saya. Kalau tidak segera atur, akan bertindak. Oke, oke. Ini untukmu. Semua bubar. Ini kamar anakku. Kantor butuh laporan medis, Nona. Bisa tunggu dokter di sini dengan saya? Hi Jingzhou, kamu tidak ingat saya? Nona. Kamu salah orang. Saya Lu Zheng. Pos polisi Jiangcheng, polisi baru. Saya Lu Zheng, polisi di kantor polisi Jiangcheng. Tidak mungkin, Hi Jingzhou. Jika berubah jadi abu, aku tidak akan Wanita ini. Anda benar-benar salah orang. Dokter. Istirahatlah dengan baik. Jika tidak ada dibicarakan. Saya pamit dulu. Hi Jingzhou. Mulut bohong, tubuh tidak. Aku ingin lihat apakah kamu benar-benar Hi Jingzhou. .1,117 hari, aku yakin. Dia adalah Hi Jingzhou. Hi Jingzhou. Tidak mengenali. Perlindungan terbaik untuknya. Di dunia ini ada orang yang bukan tidak akan bertemu lagi, tetapi saya tidak berani bertemu lagi. Tim Lo. Dengar kau menyelamatkan gadis di rumah sakit kemarin. Itu hanya kebetulan. Hei, aku sedang bertugas kemarin, tapi gadis kecil itu sangat cantik. Aku merasa seperti rusa di lampu. Jantungku berdebar-debar seperti rusa. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil foto. Kau masih punya waktu untuk melihatnya, kan? Kau pikir aku memberimu terlalu banyak pekerjaan? Kalau begitu, aku akan melihat file laporanmu di mejaku hari ini, bukan hari ini. Setuju Senin depan? Tim Lu. Anak tidak bisa melakukannya. Tim Lu, Tenon. Hari ini akan awasi dia Tunggu. Ada urusan lain, Tim Lu? Ponsel. Hapus foto itu. Tulis dengan baik, jangan pikir yang aneh-aneh lagi.
Dia kirim foto ke diri. Hapus punyaku. Hapus punya. Tahu terlalu banyak. Saya khawatir kamu setiap hari harus buat laporan, bro. Diam. Saya perkenalkan reporter dari TV provinsi. Dia akan membuat laporan di kantor. Mohon kerjasama. Halo semua, saya Zhuang Mingyue. Mohon bimbingannya selama beberapa waktu ke depan. Lu Zheng, reporter Xiao Zhuang, laporan khusus sangat berarti. Mohon kerjasama. Lama tidak bertemu, Kapten Lu. Kalian saling kenal? Tentu saja kenal. Kapten Lu penyelamat saya. Kalau di zaman dulu, semua dengan komitmen penuh. Pak Kepala, saya akan meninggalkan kantor. Serahkan ke rekan lain. Oh Bejitu. Xiao Wang, Biming reporter Xiao Zhuang. Saya bersedia, Pak Kepala. Tidak mengecewakan kepercayaan yang Pak Kepala, laporan khusus ini menyangkut citra kantor kita. Biar saya yang urus. baik. Paling baik. Laporan khusus, bantuan apa? Aku berharap Kapten Lu memberiku kesempatan wawancara. Jam 3 sore di kantor, menerima wawancara tulisan. Tidak berpat. Dalam video atau foto? Oke, Sampai jumpa nanti siang. bisakah narasumber punya WeChat? Boleh minta nomor WeChat kamu? Hi Jingzhou, nggak percaya kamu bakal ketahuan. Aku jalan ke arahmu 99 langkah. 100 langkah. Kamu cukup buka pintunya aja. Kalau ada apa-apa, kirim aku SMS atau email. Kalau aku lihat, pasti aku balas. Kirim SMS. Ini kata-kata dari orang tahun 2025, Mingyue, Kapten gak suka kamu. Dia nggak punya WeChat. jadi biasanya kalian gimana hubungi dia? SMS. Kalian? Cerita lebih banyak tentang Kapten Lu? Kalau tidak, wawancara sore nggak tenang. Bisa. Ayo, ayo, ayo. Hi Jingzhou. Selama 3 tahun ini, apa yang sebenarnya kamu alami? Bro. Hi Jingzhou belum meninggal. Dia sudah kembali, meski aku gak tahu apakah dia amnesia. Apa kamu bohong lagi padaku? Tapi kali ini, aku tidak akan melepaskan. Yoge, Jejak orang kabur dengan Taikun terputus lagi. Di dalam pasti ada yang tahu di atas, jangan gegabah. Selanjutnya biar aku siasati, kamu lanjutkan pengejaran. baik. Harus sangat hati-hati. Jangan identitas terbongkar, Xia Huan. Aku bertemu dengannya. Shu Ye. Jika tidak nyaman ungkap identitas, bisa bantu ngomong ke kakak ipar. Tunggu sampai semua Kalian baru saling ketemu, nggak perlu, seperti ini sudah cukup baik. Berpisah sekali lebih baik daripada berpisah berkali-kali. Nggak ada satu foto pun. Hei, kamu siapa? Ngapain di sana? Apakah itu kamu, Hi Jingzhou? Apakah itu kamu, Hi Jingzhou? Maaf. Xiao Wang, masuk sebentar. Pak Lu. Masuk, tutup pintunya. Oke. Pak Lu, saya salah. Saya memang tidak bisa selesaikan laporan berkas itu. Sudah. Laporan diserahkan besok, tolong bantu saya. Itu. Daftar dulu WeChat-nya. Ha. Kamu mau main WeChat? Buat keperluan kerja. Keperluan kerja? Kenapa waktu kami perlu nggak daftar? Kalau sama wartawan Xiao Zhuang, kamu ngomong satu kata lagi, hari ini laporannya harus diserahkan. Jangan. Kapten Lu. Sudah. Baik, kamu keluar dulu. Oke. Hi Jingshu. WeChat saya. Urusan kerja bisa langsung hubungi saya. Penipu Hi Jingshu. Tetap seperti dulu, munafik.
Yoge, Qin Shenzhen kembali ke negara. Pesawat jam 3 sudah di bandara, saya segera ke sana. Saya ingin kamu mengakuinya. Kamu He Jingshu. Ada urusan mendadak. Wawancara ditunda untuk lain hari. Baik, aku di kantor polisi menunggumu kembali. Qin Shenzhen, He Jingshu. kamu tahu dia siapa? Azhem, dia siapa? Kenapa memanggilmu He Jingshu? Nona Zhuang, sudah berkali-kali ku bilang, aku bukan He Jingzhou. Oke, bukan He Jingzhou. Lalu tahu dia siapa? Nona Jenny, temanku. Masalah? He Jingzhou, kamu hilang ingatan? 3 tahun lalu, ada sesuatu. Kamu tidak ingat? Saya tidak hilang ingatan. Selalu lu, Nona Zhuang. Wawancara kita jadwalkan ulang, hari ini saya masih ada urusan. Zhem, aku lapar. Baiklah, aku kemas barang dulu, kita pergi makan. Tidak tahu apa-apa. Itulah yang paling menyakitkan. Tapi hanya dengan cara itu, paling aman. Saya tahu. Kamu ingin menemukan pemimpin dan antek grup Tycoon saat itu. Saya bisa bantu kamu. Tapi saya punya syarat. Setelah selesai, akan kembali ke luar negeri. Seumur hidup nggak akan balik lagi. Aku akan melindungi keselamatanmu, tapi satu pertanyaan terakhir. Kenapa? Mungkin karena semua ini selalu mengingatkan aku. Ini semua ditukar dengan nyawa ayah dan kakakku. Di mana peluit tulangku? Peluit tulang yang dikasih He Jingzhou. Peluit tulangku hilang. He Jingzhou juga hilang. Semua hilang. Kembalikan He Jingzhou padaku, kamu penipu, brengsek. Kamu tahu seberapa lama aku menunggumu? Mereka semua bilang kamu sudah mati. Zhuang Mingyue, kirim lokasimu dan tetap di tempat, aku akan segera sampai. Tidak perlu pergi menjemput wanita lain. Kenapa kamu datang menjemputku? Baik, Aku tidak punya wanita lain, aku akan segera sampai, tunggu aku dengan baik. Wah, adik kecil, kenapa sendirian duduk di sini? jangan sentuh saya. Zhuang Mingyue, nyalakan pengeras suara. Kalau kalian berani menyentuhnya, aku hancurkan kalian semua. Berani menyentuhnya, aku hancurkan kalian. Dengarkan, hancurkan kalian semua. Suamiku hebat, bisa hancurkan 8 orang. Bro, pergi saja? Suaminya benar-benar polisi? Jangan sampai kita berdua dibunuh. Mana ada kebetulan sebanyak itu, penakut nggak bakal dapat apa-apa. Halo. Xiao Huan bantu aku lacak posisi Mingyu. Jangan sentuh aku. Wajahnya lembut banget. Biar aku juga sentuh. Hihihi. Cewek seksi. Aku suka. Aku harus cari peluit tulangku. Lepaskan aku, Kak. Dia bilang mau cari apa? Pulang sama kakak-kakak aja, kakak-kakak bantu cari. Mau nggak? Hahaha. Benarkah sungguh? Barang yang kamu cari ada di rumah kakak-kakak. Mereka akan bantu kamu cari. Hahaha kakak. Kamu memang pandai menipu wanita. Ayolah cepat. Cepat bawa wanita kembali. Kulitnya halus sekali. Melihatnya membuat Kumara. Hihihi. Mingyu. Mingyu. Zhuang Mingyue. Kamu bikin aku kaget, tahu nggak? Kamu He Jingzhou? Kamu mabuk, aku antar pulang. Kamu pasti He Jingzhou. Tubuh tidak akan berbohong. Harus cari peluit tulangku. He Jingzhou bilang, selama aku tiup peluit itu,
Dia pasti muncul. Aku. Jangan cari lagi. Ada di sini. Tunggu aku sebentar. Boleh? Kita bicara cinta sekarang. Terlalu mewah. Aku takut. Zhuang Mingyue. Aku benar-benar takut. Kenapa aku ada di sini? Aku ingat. Aku pergi minum. Lalu mencari seruling tulang. Kemudian. Lalu aku lupa. Kapan menemukannya? Apakah dia? Pasti ada sesuatu yang aku tidak tahu. Masuk. Kapten Lu, bisakah kita mulai wawancara sekarang? Bisa. Kapten Lu tiba di Departemen Kepolisian Jiangcheng, benarkah? Iya. Kapten Lu tiba di Jiangcheng, menjadi kapten detektif termuda. Tampaknya pengalaman Anda banyak yang ingin saya tanyakan. 3 tahun lalu Anda di mana? Sedang melakukan apa? Di Kesatuan Detektif, jadi polisi magang. Kamu pernah ke Pulau Heisha? Belum. Grup Taikun, tahu? Sudah sering dengar. Jika ada satu misi penyamarannya membutuhkanmu, kamu mau pergi? Jika ada satu misi penyamarannya membutuhkanmu, kamu mau pergi? Akan. Sudah selesai, saatnya berangkat. Saya masih ada urusan. Sampai di sini saja untuk hari ini. Selamat tinggal. Untuk apa mereka datang ke sini? He Jingzhou sama sekali tidak minum alkohol. Halo, para tuan. Halo, para tuan. Wah, di tengah semuanya ini. Ada bunga teratai yang cantik. Ayo, kamu, ke sini. Kak Wang. Hari ini ramai sekali, agak kurang nyaman, kan? Hei saudara. Kamu nggak bener nih, ngomong bisnis yang ngomong bisnis. Kalau waktunya santai. Ya santai apa, Kam? Om Wang benar tuh. Om Wang udah lama sama bapakku. Nggak ada yang lebih ngerti dari dia. Belajar dari Om Wang aja. Nona Qin punya gaya seperti ayahnya dulu. Om Wang bercanda ini ha. Aku ini wanita lemah. Tetap butuh kalian bantu aku demi bapakku. Ayo sini. Bang Wang, saya bersulang untukmu. Baik. Maaf Bang Wang, biar saya bantu bersihkan. Atau ganti diri sendiri untuk saya. Apa-apaan ini? Menunda urusan penting Bang Wang hari ini? Bisa tanggung jawab tidak? Cepat keluar. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Oh iyo, Lobert. Bang Wan, kau bilang pemimpin itu bisa bantu kita atasi masalah saluran ini. Polisi sekarang mengawasi ketat. Jangan khawatir, kalau bukan karena dia dulu, Taikun kita sudah lama hancur. Selama ini barang beres semua berkat dia. Dan sampai sekarang polisi nggak tahu siapa yang mengkhianati dia. Aduh. Ternyata memang dia. He Jinzhou. Bukannya dia sudah mati? Lama tak jumpa, Pakle. Batch barang terakhir itu, berkat info dari kamu ya. Kamu lepaskan aku. Lepaskan aku. Serang. Kau ini sebenarnya manusia. Aku yang harus tanya, Paman Li. Master sudah menyerahkan slip ban ke kamu. Tidak terpikir malah dapat orang rendahan. Siapa sangka? Tukang air yang tiap hari ke kantor polisi, ternyata tamu kehormatan Taikun Group. Guruku.
Urusan Cengwang pasti ada campur tanganmu, kan? Kalian boleh asuh mata-mata. Tapi tidak boleh membalas kebaikan itu sejak awal. Aku sudah milik Taikun. Gurumu memang bodoh. Baru akan mengundang masalah. Hahaha. Ingatlah, yang benar selalu benar. Yang salah tetap salah. Kita adalah tembok antara rakyat dan penjahat. Pengorbanan. Adalah demi melindungi lebih banyak orang. Bawa pergi. Hahaha. Perlukah seseorang mengantarmu pulang? Tidak perlu, besok pagi saya naik pesawat, nanti tidak akan kembali lagi. Hijinshou. Dulu aku suka padamu. Hanya saja waktu itu. Aku belum tahu apa ayah dan kakak lakukan. Setelah mereka mati, aku tahu. Grup Taikun tempat aku dibesarkan. Sebenarnya melakukan apa? Mereka melakukan kesalahan. Bukan berarti mereka bukan keluargamu. Iya, mereka akan selalu jadi keluargaku. Hanya saja kita tahu, salah tetap salah. Terlalu banyak nyawa yang telah terpengaruh di antara kita. He Jingzhou. Baiklah. Bidadari putihmu datang, aku pergi dulu. Aku berhutang maaf pada Zhuang Mingyue, sampaikan untukku. Pasang alat sada pada Wang Ge jadi bukti. Ya. Kali ini. Benar-benar ada harapan baru. Ngapain? Kenapa bicara? Kamu itu. Siapa? He Jingzhou. He Jingzhou MU. Bagaimana? Sisa kelompok Taikun sudah ditangkap. Mulai sekarang tidak ada lagi kelompok Taikun di dunia ini. Kakak, kamu lihat ini? Kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Ayah. Kamu bisa beristirahat tenang. Guru kalau tahu. Pasti akan sangat senang. Yue. He Jingzhou, tangan kakak. Dokter, tangan kakakku bergerak. Keajaiban, benar-benar keajaiban. Kesadaran pasien sudah pulih, sebentar lagi dia akan sadar. He Jingzhou, dengar itu? Kakakku akan bangun. Ya, mulai hari ini. Setiap hari akan menjadi hari baik. He Jingzhou. Lepaskan adikku. Bro. Kamu sudah bangun. Kerja kerasmu terbayar. Kalau kamu sudah bangun, bantu aku jadi saksi ya. Yuyu, kamu mau? Aku mau. Aku lebih baik tetap berpura-pura pingsan. Percayalah, cahaya pasti akan datang. He Jingzhou tidak mengucapkan selamat menikah. Aku mengucapkan semoga aman dan damai sepanjang tahun.